Suami berandalku ternyata CEO. Bab 008. Nina mau makan yang mana? Tanya Nyonya Shirley yang senang. Nina mau pisang saja mah. Yang mudah dibukanya, mau yang lain kasihan mama nanti repot untuk membukakannya untuk Nina, jawab Nina tersenyum. Tidak ada yang repot kalau untuk anak mama yang cantik ini, Nyonya Shirley membuka plastik keranjangnya dan mengambil pisangnya. Tidak lupa dia mengupas kulitnya agar Nina mudah untuk memakan isinya. Enak sekali mah. Nina begitu antusias karena yang membawa keranjang buah itu adalah kakak iparnya yang tampan, kan benar saja kan? Tanpa ada drama mual ataupun muntah Nina memakannya dengan lahap. Apalagi masih sangat tertinggal aroma wangi yang dikeluarkan oleh tubuh kakak iparnya itu. Nyonya sangat paham apa yang dialami oleh putrinya itu, karena dia juga pernah mengandung. Saat ini putrinya itu mengidam. Nyonya Shirley terkekeh melihat cara makan Nina yang begitu cepat. Sementara di seberang rumah sakit. Tahu saja kau menghubungiku di saat kepalaku sedang pusing, ucap Tuan Yoga bangga dengan wanita yang saat ini sedang membuatnya enak. Tentu saja Tuan, apapun untuk Anda, saat ini Tuan Yoga dan wanita panggilannya sedang bermain di seberang rumah sakit, karena di seberang itu ada hotel yang tidak terlalu besar seperti milik Adam, tetapi setidaknya masih 25. Nyaman untuk bermain. Dev tersenyum setelah sekilas melihat adegan live yang diberikan anak buahnya, karena Dev sudah mengancam pada wanita panggilan itu untuk merekamnya. Ada apa Kak? Dari tadi kau senyum-senyum sendiri setiap melihat ponsel, tanya Maura yang sedikit cemburu dengan ponsel suaminya itu. Saat ini mereka sudah berada di dalam mobil, tetapi Dev belum juga mengemudikan mobilnya. Dev tersenyum licik kepada istrinya, dan membuka kembali ponselnya lalu menyerahkannya kepada sang istri. Lihatlah. Nanti kamu akan tahu sendiri. Maura membelalak setelah melihat perbuatan tak senonoh dari suami tantenya itu, lalu menyerahkan kembali ponselnya kepada suami. Wajahnya Maura merah karena menahan malu, Maura membuang muka ke arah jendela. Kenapa dibalikin lagi ponselnya? Bukannya tadi penasaran, goda Dev tersenyum melihat wajah istrinya dari samping yang sangat merah itu. Tidak. Aku tidak penasaran, aku hanya ingin cepat pulang saja. Di sini terasa panas, ucap Maura langsung menutup mulutnya karena ucapannya itu membuat dirinya seperti orang bodoh. Bagiku di sini malah sangat dingin, aku sudah menurunkan suhunya sampai suhu yang paling rendah, ucap Dev lagi-lagi yang membuat Maura salah tingkah. Cepat Kak, aku sudah sangat lapar, ucap Maura tidak tahu malu. 26. Ungkapan cinta Dev. Waktu malam telah tiba. Kini sepasang suami istri itu sedang berbincang di balkon kamarnya dengan ditemani kopi panas untuk Dev, juga coklat panas untuk Maura yang dibuat langsung oleh Dev. Mereka duduk bersebelahan dan menatap hamparan taman yang begitu luas, juga ditemani cahaya bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Angin malam yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk dan hangat. Bagaimana untuk besok? Apakah kau sudah mempersiapkannya? Tanya Dev dengan raut wajah penasaran, karena istrinya itu tidak berbicara untuk masalah besok, selain ingin mengundang para anak yatim. Aku sudah memesan catering, dan menyuruh para pembantu dan penjaga untuk mempersiapkan semuanya. Bagaimana menurutmu Kak? Tanya Maura menoleh, menatap suaminya yang sedari tadi ternyata sedang menatapnya juga. Dan sesaat tatapan mereka saling beradu. Maura berdehem dan memalingkan wajahnya ke arah tanaman yang berada di pot di atas pagar yang tingginya hanya sebatas pinggang orang dewasa. Karena malu, Maura seperti remaja yang baru mengenal cinta. Dev tersenyum melihat istrinya salah tingkah. Itu sudah cukup baik, tak usah terlalu mewah. Acaranya sederhana asal hikmat, ujar Dev. Maura menoleh lalu tersenyum mengangguk. Aku juga sudah menyiapkan amplop untuk mereka, tadinya ingin membelikan mainan, tapi takut ada yang tidak suka dengan mainannya, lebih baik aku kasih mentahnya saja, agar mereka bisa membelinya sesuka hatinya.
Kata Maura yang membuat Dev semakin takjub dengan perubahan sang istri. Hus! Angin kencang berhembus ke arah mereka, membuat rambut Maura yang terurai menjadi beterbangan. Pemandangan indah bagi Dev, dia terus memperhatikan sang istri yang sibuk merapikan rambutnya yang berantakan. Tak usah terlalu rapi, kau sangat cantik jika seperti itu. Blues. Wajah Maura memerah seketika, mendengar pujian dari sang suami. Tak usah memujiku, aku tidak ada apa-apanya dengan Kak Nabila, ucap Maura merasa insecure, baru kali ini dalam hidupnya dia tidak merasa percaya diri. Dev tersenyum, mana istrinya yang selalu percaya diri itu, merasa paling cantik di dunia ini. Nabila cantik menurut suaminya dan dia adalah keponakanku, dan kau cantik menurut semua orang yang mengagumimu, termasuk aku yang sudah terjatuh dengan pesonamu. Ucap Dev tanpa ragu. Dek. 27. Kata-kata Dev membuat Maura terkejut, apa maksud dari perkataan suaminya itu, ucap Maura dalam hati. Tapi Maura tidak berani menatap wajah suaminya yang duduk di sebelahnya dengan meja kecil sebagai pembatas mereka. Dev tahu kalau istrinya belum mencerna kata-katanya, lantas Dev bangkit dari duduknya, kemudian berpindah dan berlutut di depan sang istri, yang saat ini semakin bingung. Kak, kenapa pindah ke sini? Tanya Maura penasaran, jantungnya merasa tak aman, sangat berbeda rasanya saat berdekatan dengan anak baru itu, walaupun sama-sama berdebar, tetapi yang ini rasanya beda, ada getaran aneh yang menjalar pada tubuhnya. Dev menggenggam kedua tangan istrinya. Dengar ini baik-baik. Beberapa hari bersamamu membuat aku merasakan perasaan yang aneh, aku mencoba menepis perasaan aneh itu, tapi tak bisa. Saat berjauhan denganmu, aku merasa rindu, dan ketika melihatmu ditatap laki-laki lain membuatku ingin membunuh laki-laki itu, aku kira karena aku sudah nyaman denganmu. Ternyata aku salah. Bukan hanya nyaman yang aku rasakan. Melainkan. Di sini, Dev menunjuk ke arah dadanya sendiri. Di hati ini. Sudah ada namamu Maura. Aku mencintaimu. Istriku. Ucap Dev dengan mantap, tak ada keraguan di matanya. Tes. Tes. Air mata Maura luruh begitu saja mendengar ungkapan cinta dari suaminya. Apa yang kakak katakan itu kenyataan? 2. Atau hanya perasaan kasihan? 2. Tanya Maura yang sedikit ragu, bagaimana mungkin dengan cepat suaminya bisa mencintai dirinya, apalagi dirinya sudah tidak suci lagi. Dev tersenyum mendengar pertanyaan istrinya itu. Memang benar, rasanya tidak mungkin seseorang dalam waktu dekat bisa jatuh cinta, tapi itulah yang Dev rasakan, benar apa adanya, dirinya telah jatuh cinta kepada istrinya sendiri, rasa ingin memiliki juga melindungi semakin besar. Aku tidak berbohong, itu memang ungkapan isi hatiku yang terdalam, apa ada yang salah? Tanya Dev pelan. Maura menggeleng. Maksudku bukan begitu, tapi ini terlalu cepat juga mendadak. Apakah kakak begitu yakin? Dengan perasaan kakak itu? Tanya Maura untuk memastikan. Lagi-lagi Dev tersenyum melihat istrinya yang masih ragu dengan perasaan. Memang kenapa kalau cepat? Apakah kau juga belum bisa membuka hatimu untukku? Tanya Dev akhirnya, menatap mata indah sang istri lekat-lekat. Bukan begitu maksudku. Tentu saja aku menyukaimu, jawab Maura menunduk. Dev tersenyum lalu mengangkat dagu sang istri agar menatap dirinya. 28. Kalau kau saja bisa cepat menyukaiku, apa aku tidak boleh juga menyukaimu lebih cepat? Tanya Dev yang membuat Maura serba salah. Maksudku, itu. Maura sampai bingung mau berkata apa lagi. Dirinya juga sadar kalau sudah mencintai suaminya saat ini. Tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk menutup lubang kesakitan yang mantan tunangannya itu torehkan, dengan mudahnya Dev bisa mengubur lubang itu dengan cepat. Maura, aku mencintaimu, maukah kau menerima cintaku ini? Dev menggenggam kedua tangan Maura kembali, dan menatap dalam istrinya itu, menunggu jawaban dari sang istri yang sudah mengobrak-abrik hatinya. Beberapa saat tidak ada yang berbicara, selain saling menatap satu sama lain,
sampai akhirnya Maura mengangguk. Iya. Jawabnya. Iya apa? Tanya Dev untuk memastikan. Aku menerima muka, jawab Maura terbata. Menerima apa? Tanya Dev lagi. Menerima cintamu. Jawab Maura pelan. Dev tersenyum lalu memeluk Maura erat-erat. Maura juga membalasnya dengan erat, meneteskan air mata bahagia. Kini mereka bisa merasakan apa itu cinta yang sebenarnya, tanpa nafsu juga paksaan, ini murni dari dalam hatinya. Terima kasih baby, ucap Dev, yang membuat hatinya berdesir, merasakan bahagia yang membuncah. Aku mencintaimu. Dev mengurai pelukannya dan mendekatkan wajahnya, mencium bibir sang istri yang merah seperti ceri. Lalu berpindah mencium kening sang istri lama, untuk menyalurkan semua rasa yang ada di dalam hatinya. Rasanya sudah lega dia bisa mengatakan perasaannya yang terpendam dari semenjak beberapa hari kemarin, kalau begitu kita masuk sekarang. Sudah terlalu malam, tidak baik angin malam menerpa kulitmu, bisa sakit nantinya, ucap Dev dengan lembut, mengangkat tubuh istrinya yang terasa ringan itu. Terima kasih Kak. Kau satu-satunya laki-laki di dunia ini yang membuat aku merasa sangat dihargai, ucap Maura di sela-sela gendongannya. Dev tersenyum. Aku akan berusaha untuk selalu membahagiakanmu istriku. Bersiaplah untuk menerima perhatian dariku yang berlebih, ucap Dev menyeringai, membuat Maura sedikit tersentak. Apa maksud suaminya itu? Gumam Maura dalam hati, sampai tak sadar mereka sudah sampai di ranjangnya. 29. Persiapan ulang tahun. Maura tertidur nyenyak dalam pelukan hangat sang suami, tidak terjadi apa-apa malam ini selain saling mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang, mereka siap untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh cinta. Dev tersenyum melihat sang istri sudah tertidur nyenyak dalam dekapannya. Kemudian dengan hati-hati Dev memindahkan kepala Maura ke bantal, Dev mengambil sesuatu di meja nakas sebelahnya, kotak beludru berwarna merah darah. Dia membukanya pelan, agar tak membangunkan istrinya, ternyata sebuah kalung berlian yang bentuknya sederhana tapi harganya ditaksir miliaran rupiah. Dev memakaikannya dengan sangat pelan, pada leher Maura. Cantik. Gumam Dev bangga. Selamat ulang tahun baby, untuk cincin pernikahan kita, akan aku berikan saat kita resepsi nanti. Selamat tidur baby. Aku mencintaimu. Kap. Lalu Dev membawa sang istri ke dalam dekapannya kembali, menyusul sang istri untuk mengarungi mimpi yang indah. Keesokan harinya, di kediaman Maura sudah ramai dengan para pembantu dan penjaga menghias taman samping yang terdapat lapangan mini. Biasanya digunakan untuk berolahraga, Maura juga sering melakukan badminton di lapangan tersebut. Mereka bekerja sama agar cepat selesai. Meja sudah berjejer di lapangan tersebut, tidak lupa karpet terbentang sampai menutupi semua lantai lapangan. Tak lupa sebuah tenda yang luas, hingga bisa menutupi semua, untuk berjaga-jaga, kalau hujan turun. Mereka puas dengan hasil kerja mereka, tinggal menunggu pihak catering datang untuk membawa makanannya. Maura meraba-raba lehernya yang terasa aneh. Perasaan aku sudah tidak memakai kalung apapun, kumam Maura saat sedang mandi, dan setelah selesai, dirinya berjalan ke arah cermin yang ada di wastafelnya. Matanya membulat sempurna, tangannya meraba kalung yang tertengger pada lehernya. Ini cantik sekali. Apakah dari kakak? Gumam Maura tersenyum senang. Ceklek. Maura keluar dari kamar mandi dengan tersenyum. Rambutnya masih basah, dan memakai batrobe berwarna putih untuk menutupi tubuh polosnya. Dev sedang duduk di sofa dan sedang mengecek pekerjaannya melalui tablet. Mendengar pintu kamar mandi terbuka, lantas ia langsung menoleh. Maura mendekat dengan senyum merekah di bibirnya. Melihat istrinya mendekat, Dev langsung meletakkan tabletnya di atas meja, menyambut sang istri yang sudah segar karena baru mandi. 30. Apa yang membuatmu senang? Tanya Dev penasaran karena sedari keluar kamar mandi sampai berada di depannya istrinya itu selalu tersenyum. Apakah kakak yang memakaikan kalung ini? Tanya Maura berbinar. Dev tersenyum mengangguk, benar. Apakah kau suka?
Maafkan aku kalau aku hanya bisa memberikan kalung sederhana itu. Ucap Dev merendah, padahal Dev juga pasti tahu kalau istrinya itu sudah tahu kisaran harga kalungnya, karena istrinya itu memang pecinta perhiasan. Tidak masalah. Yang terpenting niatnya, jawab Maura pura-pura tidak tahu, matanya berkaca-kaca, padahal dia juga paham harga kalung itu melebihi 10 koleksi kalungnya. Terima kasih Kak, ucap Maura tulus. Dev tersenyum mengangguk lalu menarik Maura untuk duduk di pangkuannya. Selamat ulang tahun baby, bisiknya di telinga Maura, membuat bulu kuduk Maura meremang karena merasa geli dengan hembusan nafas suaminya yang mengenai lehernya. Kap, Dev mencium bibirnya lama. Sampai Maura susah untuk bernafas. Kak, Maura merasa canggung duduk di atas pangkuan suaminya. Jangan bergerak dulu baby, biarkan seperti ini, bisik Dev memeluk erat perut sang istri dan mencium aroma sampo yang menkuar ke dalam hidungnya, membuat hati Dev merasa tenang dan berusaha meredam sesuatu yang telah lama terdiam. Kini bangkit. Maura menurut, dengan wajah memerah dia diam berada di pangkuan suaminya, walaupun rasanya tidak nyaman karena ada sesuatu yang mengganjal. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya Dev melepaskan Maura. Gantilah bajumu. Aku akan mengantarkanmu ke kampus, ujar Dev yang sudah normal kembali. Iya Kak, Maura langsung berlari ke ruang ganti karena merasa malu dengan apa yang terjadi tadi. Dev terkekeh melihat sang istri malu. Tidak menunggu waktu lama, mereka pun turun ke bawah untuk sarapan. Di sana sudah ada Nyonya Shirley dan Tuan Yoga. Pagi Mapa. Kapan kalian pulang? Tanya Maura senang dalam artian bersandiwara. Semalam kami pulang, Tommy menyuruh kami pulang, jawab Nyonya Shirley, sedangkan Tuan Yoga melirik sinis ke arah Maura dan Dev. Aku pastikan ini senyum terakhir untuk kalian. Nanti malam bersiaplah untuk angkat kaki dari rumah ini, ucap Tuan Yoga tersenyum dalam hati. Kapan Nina akan pulang? Tanya Maura kembali. 31. Nanti siang sudah diperbolehkan untuk pulang. Jawab Nyonya Shirley lagi, matanya masih sedikit takut saat bertubrukan dengan mata suaminya Maura. Maura mengambilkan makanan untuk suaminya. Terima kasih. Ucap Dev tulus kepada sang istri yang mau melayaninya dengan baik, walaupun untuk saat ini istrinya itu belum bisa memasak, tetapi tidak masalah bagi Dev. Sama-sama Kak, jawab Maura membuat Nyonya Shirley menoleh ke arahnya mendengar sebutan baru dari Maura untuk suaminya. Tapi dia hanya diam tidak mau bertanya. Toh bukan urusannya. Mungkin ini hari terakhir mereka sarapan bersama. Setelah selesai mereka berjalan ke samping rumah untuk mengecek dekorasi yang sedang mereka buat. Bagaimana Nona? Tanya Susi. Pembantu yang diperintahkan oleh Maura untuk mengurusi semuanya. Cukup bagus. Apakah pihak catering sudah menghubungi? Tanya Maura kembali setelah menjawab pertanyaan. Susi. Setelah siang nanti mereka akan ke sini Nona, jawab Susi. Maura mengambil tumpukan uang beserta amplop di dalam tas besar yang ia bawa. Setelah semuanya selesai, kalian masukkan uang ini ke dalam amplop masing-masing 10 lembar dan ini totalnya ada 500 amplop. Untuk apa Nona? Tanya Susi penasaran karena uangnya sangat banyak. Itu hanya pengganti untuk membeli mainan anak-anak panti, aku tidak tahu mainan kesukaan mereka jadi biarlah mereka nanti beli sendiri, jawab Maura panjang lebar. Dan ini bonus untuk kalian, kamu bagi rata dengan pekerja yang lain, ucap Maura memberikan segepok uang kepada Susi. Masya Allah. Ini banyak sekali Nona, ucap Susi dengan mata berkaca-kaca. Itu tidak seberapa, dibandingkan kalian yang sudah bertahun-tahun mengabdi di rumah ini, belum pernah sekalipun aku memberikan bonus kepada kalian. Terima kasih, atas kinerja kalian selama ini, ucap Maura lalu pergi dari halaman tersebut bersama suaminya yang dari tadi selalu mendampinginya. Walaupun selama ini membantunya banyak yang tidak sopan kepadanya, tetapi selalu menuruti perintahnya, itu yang membuat Maura mengapresiasi mereka, mungkin.
Karena sikapnya yang kasar membuat semua pekerja sebal kepadanya. Wah, Nona benar-benar berubah, ucap Susi kepada temannya yang barusan menghampirinya. Benar sekali, aku jadi tidak enak karena selama ini selalu menatap sebel kepadanya, ucap temannya. Desi. Itu karena memang sikap Nona yang dulu sangat kasar, selalu marah-marah kalau memanggil kita. Tidak cepat datang, menganggap kita seperti babu, jawab Susi yang memang benar apa adanya. Maura suka semena-mena terhadap para pekerja di rumahnya. Semoga Nona Maura tetap seperti ini, ucap Desi yang diangguki oleh temannya. 32. Nina kembali ke rumah. Mobil siapa tadi yang Maura pakai? Tanya Nyonya Shirley kepada penjaga rumah. Nyonya Shirley akan mengantarkan suaminya untuk bekerja. Itu mobil Tuan Dev. Nyonya, jawab menjaga rumah itu jujur. Buang-buang uang saja putri kesayanganmu itu, ucap Tuan Yoga menatap tidak suka kepada istrinya. Kenapa papa menatapku seperti itu? Tanya Nyonya Shirley menatap kesal kepada suaminya. Itu karena kamu terlalu memanjakan dirinya. Jawab Tuan Yoga ketus kepada sang istri. Lalu masuk ke dalam mobilnya. Dan menutupnya cukup kencang sampai membuat Nyonya Shirley terperanjat kaget. Itu kan yang tertulis di dalam surat wasiatnya, agar aku bisa mendapatkan sahamnya 10%, jadi aku harus memperlakukannya dengan baik, jawab Nyonya Shirley pergi meninggalkan suaminya yang saat ini sudah menaiki mobilnya. Terlepas dari itu semua tetap saja Maura adalah keponakannya, kalau dia tidak mencintai suaminya yang egois itu, mungkin Maura akan tetap menjadi putrinya selamanya. Dasar istri bodoh, tidak istriku, tidak kakak iparnya semuanya bodoh, gumam Tuan Yoga meninggalkan pelataran rumah mewah Maura. Seperti biasa, Dev mengantarkan istrinya sampai di pelataran kampus. Belajar yang baik, agar cepat lulus. Besok bersiaplah untuk memimpin perusahaan, tutur Dev yang selalu mensupport istrinya agar menjadi lebih baik lagi. Iya Kak, terima kasih, atas semua bimbingannya, balas Maura tulus, suaminya itu menurutnya sangat jenius. Benar-benar seorang suami juga sekaligus guru yang sangat sempurna menurutnya. Dev hanya tersenyum, siang nanti aku akan menjemputmu. Selamat belajar, ucap Dev. Maura mencium punggung tangan juga telapak tangan suaminya, seperti yang dia lihat di YouTube, tentang salah satu cara istri yang berbakti kepada suaminya, salah satunya mencium punggung tangan dan telapak tangan suaminya dengan penuh cinta. Dev yang melihat istrinya seperti itu menjadi lebih kagum, istrinya cepat sekali dalam hal belajar, termasuk beribadah dan cara berpakaiannya. Dev menarik tubuh istrinya untuk mencium keningnya lama. Hati-hati baby. Kap. Dev sekilas mencium bibirnya yang hanya memakai pelembab bibir tanpa warna. Maura tersenyum mengangguk, Assalamualaikum, ucap Maura. 33. Waalaikumsalam, hati-hati. Lalu keluar dari mobilnya dengan penuh semangat. Seseorang sudah menunggunya di lorong koridor kampus. Tuan, sepertinya pemuda itu selalu mengikuti Nona kemanapun dia pergi, dari tadi sudah menunggu Nona, dan wajahnya berubah cerah setelah melihat Nona Maura keluar dari mobil Anda, ucap anak buah Dev, yang diperintahkan untuk selalu menjaga istrinya dimanapun istrinya berada. Tidak apa-apa, terus awasi saja laki-laki itu. Jawab Dev tersenyum misterius. Baik Tuan, jawab anak buahnya meskipun dia merasa bingung, kenapa bosnya itu membebaskan istrinya didekati oleh laki-laki lain. Apa tidak cemburu ya, gumam anak buah Dev pelan, lalu dia bersikap kembali normal seperti para mahasiswa lainnya dan ikut berbaur dengan yang lainnya, tetapi fokusnya kepada istri bos. 2. Dev mengemudikan mobilnya kembali untuk pergi ke restorannya, dan menemui seseorang untuk melancarkan aksinya nanti. Walaupun risih selalu ditatap oleh Vano, Maura tetap cuek, sampai waktu belajar berakhir. Apakah mau pulang bareng denganku Maura? Kebetulan kita searah, ajak Vano tersenyum. Laki-laki bermata biru dan bertubuh tinggi itu selalu tersenyum pada Maura, sedangkan kepada yang lain selalu datar. Maura menatap sinis ke arah Vano karena menurutnya begitu lancang. Memangnya kamu tahu rumahku?
Tanya Maura menaikkan kedua alisnya. Tidak, hanya feeling saja, jawabnya untuk menutupi kegugupannya, karena ditatap penuh curiga oleh Maura. Terima kasih atas tawarannya, tapi maaf. Tidak perlu repot-repot. Sudah ada yang menjemputku, jawab Maura berdiri dari duduknya dan pergi meninggalkan Vanos sendirian yang saat ini masih tersenyum menatap kepergian dirinya. Dev sudah menunggu istrinya di pelataran kampus, melihat istrinya yang sedang berjalan ke arahnya. Dari dalam mobil, Dev membukakan pintu untuk istrinya. Cepat sekali Kak. Tanya Maura kepada sang suami yang pekerjaannya menurutnya sangat enak. Tentu saja. Demi untuk menjemput bidadariku. Jawab Dev tersenyum membuat Maura tersipu, lalu mengecup pucuk kepala istrinya yang sedang mencium tangannya. Bagaimana hari ini? Tanya Dev melihat wajah kesal sang istri tadi saat berjalan sendirian. Tidak masalah. Hanya capek saja, ternyata belajar itu membutuhkan energi yang banyak ya, ucap Maura terkekeh, karena seharian dirinya fokus mendengarkan materi yang diberikan oleh dosen. Itu tidak masalah, yang terpenting hasilnya nanti, jawab Dev untuk menghibur istrinya. Kemana kita sekarang? Tanya Dev yang melihat jam tangannya menunjukkan pukul 1 siang. 34. Langsung ke rumah saja Kak, aku mau istirahat sebentar. Karena sore nanti acaranya dimulai, jawab Maura tersenyum, dia senang atas perhatian sang suami. Baiklah kalau begitu. Kita pulang sekarang, Dev melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Setelah sampai rumah ternyata Nina dan Tommy sudah sampai di rumahnya juga dan saat ini sedang duduk melihat para pekerja yang dari tadi mondar-mandir membawa keranjang yang berisi banyak makanan. Bagaimana kabarmu Nina? Tanya Maura yang melihat adik sepupunya itu merasa kesal melihat banyaknya orang yang berlalu lalang di samping rumahnya. Apa itu ulah kakak? Tanya Nina menunjuk orang-orang yang sedang bekerja. Benar. Memangnya kenapa? Tanya Maura melihat tatapan wajah Nina yang tidak suka, apalagi melihat dirinya yang sedang digandeng oleh suaminya. Kenapa acaranya harus di rumah Kak? Bukanlah itu menggangguku yang sedang hamil ini, ucap Nina tidak suka. Apa masalahnya denganmu? Aku membuat syukuran di samping rumah, bukan di dalam rumah. Kalau kamu merasa terganggu, lebih baik kamu di dalam kamar saja, balas Maura tidak takut. Ayo baby, kasihan anak kita. Lebih baik kita masuk saja, tidak usah mendengarkan omongan orang yang tidak tahu rasanya orang yang sedang mengandung, ajak Tommy menyindir Maura yang belum hamil, karena setahunya Maura sudah sering berhubungan dengan banyak para lelaki. Tidak usah pedulikan mereka sayang, Dev menggandeng tangan istrinya dengan mesra untuk ke tempat acara, melihat orang-orang sedang menata makanan membuatnya ingin mencicipi. Melihat pasangan itu mesra, membuat Nina dan Tommy kesal dan langsung masuk ke dalam rumah. Bolehkah aku meminta aromanisnya? Maura mendatangi kedai yang membuat aromanis. Naura menyiapkan berbagai jajanan untuk anak-anak panti agar bebas memilih makanan apa yang biasanya anak-anak suka. Tentu saja Nona, sang penjaga kedai pun membuatkan satu aromanis yang cukup besar untuk Maura. Dan memberikannya kepada Maura. Wah besar sekali. Terima kasih, ucap Maura setelah menerima aromanis yang cukup besar menurutnya, dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dev menggelengkan kepalanya, merasa lucu dengan tingkah sang istri yang seperti anak-anak. Melihat tangannya menggenggam batang aromanis, begitu sangat bahagia. Aroma wangi permen yang keluar dari aromanis tersebut membuat seseorang yang sedang bersantai di ruang keluarga menengok ke arahnya. Nina menatap ingin, melihat dengan senang Maura memegang aromanis besar. Matanya berkaca-kaca melihat aromanis yang sangat besar itu. 35. Perencanaan yang matang. Hani, aku juga mau itu. Manja Nina, kepada suaminya, megoyangkan lengan Tommy yang sedang memainkan ponselnya. Maura sengaja lewat di depan Nina dengan tersenyum, menunjukkan aromanis besar di tangannya. Ia akan ke kamar tapi harus melewati Nina juga Tommy yang masih duduk santai di ruang keluarga. Melihat mata Nina yang berkaca-kaca sepertinya ingin. Maura merasa puas.
Apalagi melihat Tommy tidak merespon permintaan Nina. Kalau mau, tinggal keluar saja, di luar banyak jajanan, pilih saja yang kau inginkan, ucapnya karena tak tega. Bagaimanapun juga Nina sedang hamil, lalu Maura melanjutkan langkahnya kembali, setelah berhenti sejenak untuk menawarkan jajanan kepada Nina. Dev melengkungkan bibirnya ke atas melihat kelakuan sang istri, yang seperti anak-anak sedang menunjukkan mainannya kepada semua orang. Tapi dia bangga dengan kebaikan sang istri. Lalu mereka masuk ke dalam lift agar lebih cepat ke lantai 3 rumahnya. Minta saja sendiri. Jangan manja, ucap Tommy ketus, dia masih kesal melihat kemesraan pasangan itu. Sampai menghilang di balik pintu lift. Kokak Tommy ngomongnya gitu, ucap Nina berkaca-kaca lagi, lantas ia berdiri dan berlari keluar rumah. Tommy yang melihatnya masa bodoh, dia mau istirahat ke kamarnya, karena sudah terbiasa masuk ke kamar Nina, jadi dia tidak bingung walaupun baru menikah. Sesuai apa yang diperintahkan Tuan Yoga, Tommy tidak boleh kemana-mana hari ini, karena akan menjadi saksi kepergian Maura. Nina menuju halaman samping rumah, matanya berbinar setelah melihat kedai jajanan sudah berjejer rapi seakan melambai-lambai ingin segera dinikmati. Rasa sakit hati saat suaminya tidak peduli tadi menguap begitu saja, tergantikan dengan bahagia. Nina berjalan pelan ke arah kedai aromanis karena perutnya sedikit kram setelah tadi berlari. Pak, aku mau juga, ucap Nina sopan kepada penjaga aromanis. Baik Nona, balas penjaga kedai ramah. Lalu berpindah ke kedai es krim, tidak lupa ke kedai krepes, dan jajanan lainnya. Nina begitu dimanjakan dengan jajanan anak-anak hari ini. Sudah lama sekali Nina tidak memakan jajanan seperti itu. Tanpa meminta bantuan pada pembantu, karena masih sibuk mengurus pekerjaan yang belum kelar, Nina membawa semua makanannya seorang diri ke dalam rumah. Nyonya Shirley yang tidak sengaja melihat putrinya sedang membawa banyak makanan pun segera menghampiri. Banyak sekali Nin, sini mama bantuin. Ucap Nyonya Shirley mengambil makanan di tangan Nina yang sepertinya 36. Kerepotan untuk membawa ke dalam. Nyonya Shirley meletakkan makanan itu di meja ruang keluarga. Kamu beli di mana makanan sebanyak ini? Tanya Nyonya Shirley penasaran melihat banyak jajanan sebanyak ini, karena dia belum melihat persiapan acara ulang tahun untuk Maura. Di samping rumah Maura menyiapkan berbagai kedai jajanan untuk para anak yatim nanti sore, jawab Nina sambil mengunyah aromanis yang tinggal separuh, karena tadi dimakan sambil berjalan. Benarkah? Mama mau melihatnya sebentar. Kamu di sini saja, jangan dibawa ke kamar makanannya, nanti ada semutnya, ujar sang mama sebelum meninggalkan Nina sendirian, karena para pembantu sedang berada di tempat acara. Nyonya Shirley berjalan keluar dan tercengang melihat lapangan di samping rumahnya sudah disulap menjadi sebuah dekorasi yang cukup sederhana, tetapi melihat kedai-kedai makanan yang berjajar rapi membuat dirinya tergiur dan mendekat ke arah penjaga kedai bakso. Aku mau satu juga. Yang pedas ucap Nyonya Shirley berbinar. Dia jadi teringat dengan almarhum kakaknya yang sangat suka sekali dengan baks. Maafkan aku Kak. Demi suamiku. Hari ini aku akan melepas putrimu, aku yakin kalau suaminya pasti bisa membuatnya bahagia, gumam Nyonya Shirley dalam hati. Sebenarnya berat sekali untuk melepas Maura, karena memang dia sudah menganggap seperti anak kandungnya sendiri, tetapi dia juga terlalu mencintai suaminya akan meninggalkan dirinya kalau dirinya tidak menuruti kata-katanya. 1. Ini Nyonya. Apakah perlu saya antar? Tawar penjaga kedai bakso tersebut. Tidak usah, aku bisa membawanya sendiri, ucap Nyonya Shirley ramah lalu penjaga kedai bakso tersebut memberikan nampan yang di atasnya sudah ada satu mangkok bakso lengkap dengan saus sambalnya. Terima kasih Pak, jawab Nyonya Shirley lalu membawanya untuk masuk ke dalam. Lihatlah Mama bawa apa, ucap Nyonya Shirley senang. Bakso mah. Sepertinya enak. Nina ngiler melihat bakso jumbo yang dibawa mamanya itu. Nanti kamu bisa memintanya lagi setelah makananmu sudah habis, tapi kalau sudah kenyang mending nggak usah,
nanti kamu mual, ujar Nyonya Shirley penuh perhatian. Anda bisa mengeceknya kembali. Tuan pengacara Tuan Yoga datang ke kantornya untuk memperlihatkan kinerja 1 minggu ini. Tuan Yoga membuka berkas-berkas itu dengan tersenyum senang, bagaimana tidak? Semua aset-aset milik Maura sudah berganti nama menjadi miliknya, surat kuasa itu sudah tidak diperlukan lagi. Kerjamu sangat bagus Surya. Aku akan memberikan saham 2,5% untukmu setelah Maura pergi dari rumah nanti malam, ucap Tuan Yoga menatap bangga pada pengacaranya itu, tidak seperti Anthony yang tidak mau diming-imingi dengan apapun. Kalau begitu saya permisi Tuan, nanti malam saya akan ke rumah Anda tepat waktu. 37. Bagus Surya. Kau memang bisa diandalkan, hahaha, Tuan Yoga menepuk-nepuk bahu Surya. Surya tersenyum lalu pergi meninggalkan ruangan Tuan Yoga. Tak. Seorang wanita dengan pakaian super mini berjalan berlenggak-lenggok dengan membawa nampan berisi kopi. Silakan Tuan. Dinikmati kopinya, ucap sekretarisnya. Novita, dengan suara mendayu-dayu. Terima kasih baby, kau selalu tahu apa yang aku inginkan, ucap Tuan Yoga yang langsung membulatkan matanya setelah melihat keindahan di depannya. Saat Novita sedang meletakkan kopinya sambil menunduk. Perlukah aku memuaskanmu Tuan? Tanya Novita penuh dengan semangat. Tentu saja baby, hari ini aku sangat bahagia. Besok kau shoppinglah dengan sesuka hatimu, tapi buatlah aku melayang sekarang juga, kata Tuan Yoga sudah tidak sabar. Dengan senang hati Tuan. Ucapnya dan terjadilah di ruangan yang sangat luas juga mewah tersebut, dua orang manusia tanpa ikatan apapun menyatu menjadi satu. Sit. Lagi-lagi adegan tak senonoh lagi, Dev mengumpat kesal lalu menutup laptopnya. Dia hanya penasaran kepada pengacara yang baru datang ke ruangan Tuan Yoga. Tetapi setelahnya malahan melihat tua bangka itu sedang bersenang-senang. Ada apa Kak? Tanya Maura penasaran setelah melihat wajah kesal suaminya yang memerah setelah menutup laptopnya. Hufet. Dev membuang nafasnya kasar. Biasa. Suami Tante Shirley yang begitu sangat dibanggakan, berbuat mesum dengan sekretarisnya. Jawab Dev masih sedikit kesal pada Tuan Yoga yang membuat dirinya gerah. Apa kita kirim video itu saja ke Tante Shirley, agar dia tahu kelakuan suaminya itu di luar sana, ujar Maura. Dev menggeleng, jangan dulu. Ini belum saatnya. Baiklah. Terserah kakak saja, aku percaya, ucap Maura pasrah. Dia sudah mempercayakan semuanya kepada suaminya itu seperti apa katanya. 38. Acara syukuran ulang tahun Maura. Sore harinya Maura sudah siap dengan gamis putihnya, dan hijab yang panjang belakangnya menutupi betetek dan bagian depan menutupi dada. Terlihat sangat cantik dan elegan. Dev yang melihat sang istri sedang berdiri di depan cermin segera menghampiri. Bagaimana Kak menurutmu? Aneh tidak? Tanya Maura setelah melihat suaminya sedang berjalan mendekat lewat cermin. Dev langsung melingkarkan kedua tangannya di perut Maura, dan dagunya menyender pada pundak sang istri. Masya Allah. Istriku nampak bercahaya, ucap Dev melihat istrinya lewat cermin. Benarkah? Tanya Maura karena belum terlalu yakin dengan jawaban sang suami. Dirinya malu-malu. Dev tersenyum, sesungguhnya seorang istri itu senang dipuji, padahal sudah sangat terlihat jelas, kalau aku begitu takjub pada istriku, tetapi tindakan saja belum cukup, harus ada kata-kata yang membuatnya terbang, barulah seorang wanita puas dipuji, kata Dev dalam hati. Kamu sangat cantik. Bahkan bidadari akan iri ketika melihat kecantikan istriku. Ucap Dev jujur agar istrinya lebih bahagia. Benar saja, wajahnya berubah memerah karena malu, membuat Dev semakin gemas dengan istrinya. Kalau begitu kita selfie dulu yuk. Belum ada loh foto kita berdua. Ajak Maura mengambil ponselnya pada meja rias di depannya. Dev memeluk perut istrinya kembali setelah tadi terlepas. Ayo Kak. 1, 2, 3, Kap. Pada hitungan ketiga, Dev mencium pipi istrinya, dan membuat Maura terkejut. Lalu melihat hasil jepretannya.
Bagus kan? Tanya Dev tersenyum. Ia juga melihat hasil jepretan sang istri yang menurutnya sangat lucu. Di saat dirinya mencium sang istri, wajah Maura terkejut dengan mata membesar, dan mulut terbuka. Sangat alami. Maura tersenyum mengangguk. Ayo kita ke bawah. Anak-anak panti sudah mulai berdatangan. Ajak Dev menggandeng tangan sang istri dengan mesra. Aku juga sudah menyewa fotografer untuk mengabadikannya, ucap Dev pelan saat mereka sedang berjalan. Di ruang keluarga sedang berkumpul, antara Nina, Tommy dan Nyonya Shirley, sedangkan Tuan Yoga belum juga pulang. Lagi-lagi Tommy terpana melihat kecantikan dari mantan tunangannya itu yang sangat terlihat. 39. Nina mengepalkan tangannya kuat-kuat, melihat Maura berubah jauh lebih cantik dari dirinya. Sedang digandeng mesra oleh kakak iparnya yang saat ini terlihat sangat tampan berkali lipat, memakai koko warna putih, celana hitam juga peci hitam, sangat serasi dengan Maura. Mama gak ikut keluar? Tanya Maura yang melihat Nyonya Shirley masih memakai pakaian rumahan. Tidak kayaknya, Mama lagi tidak enak badan. Jawab Nyonya Shirley pura-pura merintih dan memegang keningnya yang tidak sakit. Kalau begitu Mama istirahat saja. Apa perlu Maura antar ke kamar? Maura sangat perhatian membuat Nina mencebikkan bibirnya. Tidak usah. Mama sedang menunggu papamu saja yang saat ini belum pulang, ucap Nyonya Shirley tersenyum. Baiklah kalau begitu kami ke depan dulu ya. Acaranya sebentar lagi dimulai. Lalu kedua pasangan itu keluar rumah untuk ke lapangan samping rumahnya yang saat ini sudah disulap menjadi sebuah dekorasi yang cukup sederhana. Ternyata anak-anak sudah berkumpul dan menunggu dirinya. Ternyata aku lama sekali ya Kak. Tanya Maura merasa tidak enak karena dirinya dan terlalu lama padahal tidak memakai make up. Tidak masalah. Namanya juga wanita, jawab Dev terkekeh. Mereka bergabung dengan anak-anak panti. Acara dimulai, pembacaan solawat yang dipimpin oleh Ustadz Maulana Yusuf, dan dilanjutkan doa-doa untuk keselamatan semuanya. Setelah selesai, mereka semua menyantap hidangan lezat, yang sudah disajikan dengan prasmanan. Mereka sangat menikmati, begitupun dengan para pembantu dan penjaga yang diberikan seragam busana muslim serba putih oleh Maura ikut menikmati makanannya. Maura makan bakso sambil berkaca-kaca. Kenapa baby? Tanya Dev yang melihat wajah istrinya muram. Aku sangat menyesal Kak, ternyata selama ini aku egois, memiliki banyak harta tapi hanya untuk dinikmati sendiri. Lihatlah senyum bahagia yang mereka tampakkan, membuat hatiku nyeri, jawab Maura. Dev melihat sisi lain dari istrinya yang mudah sekali melow. Dev mengusap kepala istrinya yang tertutup oleh hijab, lupakan masa lalu, kini kau sudah berusaha memperbaiki diri, pasti mama dan papa sangat bahagia di atas sana, Dev selalu memberi semangat kepada istrinya. Dia sangat bangga dengan istrinya yang sekarang. Terima kasih Kak, ucap Maura tulus. Kata-kata sang suami, selalu menenangkan hatinya yang sedang gundah. Ayo habiskan makanannya, tidak lihat tuh, anak-anak sudah banyak yang nambah jajanan lainnya, tunjuk Dev dengan mengangkat dagunya ke arah anak-anak yang sedang berkerumun di kedai-kedai jajanan. 40. Acara sudah selesai, kini mereka semua pamit. Maura dan Dev berdiri untuk memberikan amplop serta mengelus kepala anak-anak panti itu saat mereka hendak pulang. Ada perasaan membuncah di hati keduanya, perasaan bahagia yang tiada taraf melihat senyum anak-anak panti yang sangat bahagia, padahal mereka sudah tidak memiliki orang tua. Maura tidak mengundang panti asuhan milik orang tuanya, melainkan panti asuhan yang kehidupannya di bawah kata sederhana. Dev dan Maura sudah memutuskan untuk menjadi donatur tetap di sana. Nina hanya melihat di balkon kamarnya, dasar sok alim, sok suci, tetap saja yang namanya kotoran tetap akan kotor dimanapun ia berada. Dev itu lebih pantas denganku wanita baik-baik, bukan dia, wanita gatal, murahan, gumam Nina tajam melihat acaranya dari atas seorang diri, sedangkan Tommy sedang tidur. Lihatlah Kak. Anakmu sudah berubah, anakmu berada pada tangan yang tepat, kau pasti bangga dengannya kan? Maafkan aku karena mendidik putrimu menjadi sesat,
Aku baru menyadari setelah perubahan Maura dari hari ke hari, ternyata aku begitu bersalah selama ini, mendidik anakmu menjadi wanita yang tidak tahu akan Tuhan. Kuharap kau tidak akan membenciku, aku tidak ingin suamiku dan putriku membenciku. Maaf kalau aku egois, gumam Nyonya Shirley seorang diri, mengusap wajahnya yang terkena oleh air mata. Lalu masuk ke kamarnya, padahal dirinya ingin sekali bergabung dengan Maura untuk mengikuti pengajian, tetapi dia menjaga hati putrinya agar tidak merasa dikesampingkan. Nyonya Shirley sudah mulai menyadari bahwa putrinya itu merasa tersisihkan saat mengetahui kalau Maura bukan kakak kandungnya. Dia sangat berbeda mendidik putrinya. Dia ingin agar putrinya menjadi wanita yang kuat dan mandiri sehingga jarang sekali dia memberikan fasilitas mewah kepada putri kandungnya itu. Berbeda dengan Maura, suaminya menyuruh agar Maura dididik menjadi bodoh dan dibenci oleh semua orang. Tapi Tuhan berkehendak lain, Maura malah dipertemukan dengan sosok suami yang baik walaupun sederhana. Tetapi Maura lebih terlihat bahagia jika sedang bersamanya. Nyonya Shirley sudah benar-benar siap untuk melepas Maura sekarang. 41. Perdebatan keluarga. Acara syukuran ulang tahun Maura sudah selesai, ada rasa kepuasan tersendiri setelahnya. Saat malam tiba mereka sudah berkumpul di ruang keluarga. Maura, ada yang ingin kami bicarakan, ucap Tuan Yoga datar. Tuan Yoga duduk di kursi single, di sofa panjang ada Nyonya Shirley, Nina juga Tommy. Dan di seberang Tuan Yoga ada Maura dan Dev duduk bersebelahan. Ada apa-apa? Sepertinya serius. Tanya Maura penasaran. Gadis berjilbab hijau itu menatap papanya serius, sedangkan Nyonya Shirley sedang memainkan jari-jarinya yang terasa dingin. Sebenarnya dia tidak tega untuk mengusir Maura, tapi melihat tatapan tajam suami dan putrinya membuat dirinya kalah. Nina senyum-senyum sendiri, sesekali melirik Maura dengan tatapan mengejek. Kamu jangan khawatir Maura, kalau sampai kamu diusir, aku akan menjadikanmu istri simpananku, gumam Tommy dalam hati curi-curi pandang pada Maura yang ada di sebelahnya. Walaupun beda sofa, dia tahu betul, kalau Maura tidak bisa hidup susah, tidak ada yang bisa diharapkan dari suaminya yang miskin itu. Dev menatap benci pada sorot mata Tommy, rasanya ia ingin mencongkel kedua bola mata pria menjijikan itu. Dengan seenaknya menatap istrinya penuh minat. Dev terus menggenggam tangan istrinya, untuk menenangkannya. Langsung pada intinya saja. Sebenarnya kamu bukan putri kandung kami. Ucap Tuan Yoga datar, tidak ada raut wajah bersalah sedikitpun. Hahaha, papa jangan bercanda, itu sangat lucu, Maura tertawa mendengar omong kosong papanya itu. Tapi itu kenyataannya Maura, ucap Nyonya Shirley meyakinkan Maura kalau yang dikatakan suaminya itu benar. Aku tahu, kalau kalian hanya bercanda. Mana mungkin aku bukan anak kandung kalian, Maura masih belum percaya kalau dia bukan putri kandungnya membuat Tuan Yoga marah. Brak. Sudah cukup Maura teriak Tuan Yoga menggebrak meja kaca yang ada di depannya. Sampai teh yang ada di cangkir berceceran di meja. Dev berdiri, dan langsung mencengkeram baju Tuan Yoga, dia paling tidak suka, kalau orang yang disayangi dibentak. Jangan pernah membentak istriku lagi. Brengsek, tegas Dev tajam juga menusuk ia mengeram tertahan, tatapan matanya penuh kebencian. Melihat tua bangka di depannya ini yang membentak istrinya sampai terlonjak kaget membuatnya begitu marah. Sampai Tuan Yoga menegang ketakutan, bukan hanya Tuan Yoga, semuanya juga merasa sedikit takut melihat sorot mata Dev yang begitu menyeramkan. Para anak buah Tuan Yoga yang berdiri tak jauh darinya langsung mendekat dan mencoba untuk melepaskan. 42. Cengkraman Dev, tapi tidak bisa, cengkraman itu begitu kuat, wajah Tuan Yoga sudah memerah karena takut. Kak. Sudah, Maura membujuk suaminya agar duduk kembali dan melepaskan cengkraman bajunya. Dan benar saja, Dev menurut lalu kembali duduk di samping sang istri. Tuan Yoga tidak terima diperlakukan seperti itu oleh suami Maura. Tapi dia juga takut kalau untuk melawan. Awas saja.
Aku akan menghabisimu sialan, ucap Tuan Yoga dalam hati. Dia mencoba menormalkan ekspresinya kembali. Tidak sopan, untung saja kau bukan menantuku. Mirip sekali dengan preman pasar, gumamnya pelan, tapi tidak berani menatap Dev. Asal kau tahu Maura, kau memang bukan putri kandung kami, melainkan hanya anak angkat, orang tuamu sudah lama meninggal, dia menitipkanmu sampai usianya 22 tahun baru boleh pergi dari rumah ini, kata Tuan Yoga yang membuat Maura meneteskan air mata buayanya, lalu menoleh ke arah mamanya. Apakah benar mah? Hiks, aku bukan putri kandung kalian. Tanya Maura menangis. Benar Maura, kau anak kakakku Maurin, dia menitipkanmu kepadaku sejak kamu dilahirkan, jawab Nyonya Shirley merasa bersalah. Dev mengusap bahu istrinya yang bergetar menahan tangisannya dengan sayang. Kenapa kak? Hicks, kenapa semua ini bisa terjadi? Ternyata orang tuaku sudah tiada. Hicks. Ucap Maura yang menangis di pelukan suaminya. Sabar sayang. Ada aku yang selalu berada di sisimu. Ucap Dev menenangkan istrinya mengusap bahu sang istri yang bergetar. Nyonya Shirley tidak tega sebenarnya melihat keponakannya rapuh seperti itu. Dia ingin sekali memeluk keponakannya itu. Kau sudah tahu semuanya jadi silahkan angkat kaki dari sini, ini semua milikku, selama ini kami sudah berbuat baik kepadamu, sesuai surat wasiat itu, bahwa setelah umur 22 tahun, kau bisa pergi dengan suamimu. Kata Nyonya Shirley menimpali. Nina tersenyum puas melihat raut kesedihan Maura. Artinya, kau tidak memiliki apa-apa lagi sekarang. Jangan sombong, ternyata selama ini kau berfoya-foya memakai uang papaku, ucap Nina tersenyum mengejek. Kenapa aku harus pergi? Aku tidak pernah hidup susah, bagaimana kalau aku di sini saja, bukankah, walaupun aku bukan putri kalian, aku juga keponakan kalian, tawar Maura lirih. Memohon agar jangan diusir. Tidak bisa. Kau mengganggu ketenangan kami, apalagi suamimu hanya orang miskin tapi kelakuan seperti preman, ucap Tuan Yoga mengejek Dev yang saat ini masih menggenggam tangan Maura. Dia tidak takut lagi, karena anak buahnya sudah banyak yang menjaganya. Tak. Suara sepatu pantofel menggema di ruangan yang terasa dingin itu. 43. Selamat malam Tuan Yoga, ucap Surya ramah. Matanya menelisik wajah-wajah yang terlihat tegang itu. Ada apa? Kau malam-malam ke sini? Tanya Tuan Yoga pura-pura tidak tahu. Cih. Drama menjikan, rasanya aku sudah muak, gumam Dev dalam hati melihat dua orang sedang bersandiwara, sama seperti dirinya dengan sang istri. Saya akan memberikan surat-surat ini Tuan, yang kemarin sempat hilang, kini sudah dibuat kembali, Anda tinggal menandatanganinya saja ucap Tuan Surya ramah. Tuan Yoga mengambil surat-surat tersebut, dan tersenyum puas melihat hasilnya yang seperti asli, ia segera menandatangani. Saya berikan semuanya kepada Anda, kalau begitu saya permisi dulu, ucap Tuan Surya pergi meninggalkan rumah Maura. Tuan Yoga tersenyum. Hahaha sudah lihat kan? Semua harta ini atas namaku. Jadi siapapun itu kalau hidup tidak sesuai aturanku, bisa angkat kaki dari sini, Tuan Yoga tertawa senang. Sial. Ternyata semua harta bukan atas nama Nina, dasar pria tua licik, gumam Tommy tidak menyangka kalau mertuanya itu sangat licik. Ia kira semua hartanya akan jatuh kepada istrinya karena putri mereka satu-satunya, tapi semuanya salah. Sekarang, kalian berdua angkat kaki dari rumah ini, atau aku menyuruh mereka untuk menyeret kalian pergi sekarang juga, aku sudah muat melihatmu dan suamimu yang tidak bergunaitu, ucap Tuan Yoga berdiri dan melipat kedua tangannya di dada, ia menatap benci pada suami Maura karena soal yang tadi. 44. Mengusir parasit. Kalau aku tidak mau. Tantang Maura menatap tajam omnya itu. Kalau kau tidak mau. Biar orang-orangku yang akan menyeretmu. Tegas Tuan Yoga. Dengan mata tajam dan membesar. Bibirnya melengkung ke atas. Aku tahu ini rumahku. Kalianlah yang selama ini menumpang, kata Maura ikut berdiri.
Menatap keempat orang tersebut penuh dengan ejekan. Lebih baik kalianlah yang pergi dari rumahku. Apa kalian tidak malu, dari dulu menumpang di rumah orang lain? Tanya Maura tersenyum. Dek. Semua orang terkejut atas apa yang Maura katakan. Apakah dia sudah tahu yang sebenarnya, gumam mereka dalam hati. Hahaha. Karangan dari mana itu Maura? Kau tidak lihat itu? Semua surat-surat itu atas namaku semua. Tuan Yoga tertawa terbahak-bahak karena menurutnya Maura itu sangat lucu. Maura berjalan ke arah meja, dan melihat kertas-kertas itu. Semuanya sudah tersegel dan mirip seperti aslinya. Dia mengambilnya. Dan melihatnya dengan seksama. Semua orang tersenyum melihat Maura dengan bodohnya berdiri dan melihat surat-surat itu yang jelas-jelas sudah bukan namanya lagi. Tapi tidak berapa lama Maura tersenyum. Serit-serit-serit. Maura merobek-robek suratnya dan menghamburkannya ke atas. Dan sukses membuat semua orang melototkan matanya seperti ingin keluar dari sarangnya. Melihat apa yang dilakukan oleh Maura. Apa yang kamu lakukan brengsek? Tuan Yoga maju beberapa langkah dan mendekati Maura, lalu melayangkan tangannya. Hap! Tuan Yoga maju hendak ingin menamparkan Maura tapi sudah dicegah oleh Dev. Berani-beraninya kau, Dev melebarkan matanya. Rasa benci terhadap laki-laki tua di depannya itu sangat terlihat. Plak! Jangan sampai tangan menjikanmu itu menyentuh pipi istriku sialan, tegas Dev marah dan menamparkan pipi Tuan Yoga sampai menoleh dan mengeluarkan darah di sudut bibir sebelah kirinya. Kenapa kamu menamparkan suamiku? Tanya Nyonya Shirley yang tidak terima suami Maura itu menamparkan suaminya. 45. Kalau aku tidak menamparnya, maka dia akan menamparkan istriku. Balas Dev menatap tajam Nyonya Shirley yang ikut berdiri membela suaminya. Apa Anda juga ingin merasakannya? Tanya Dev tidak takut, ia tersenyum devil. Nyonya Maura takut, nyalinya menciut lalu memeluk suaminya. Tommy tidak berani menyela karena dia juga takut melihat tatapan suami Maura yang sangat mengerikan. Apa yang kalian lihat? Hah! Cepat tangkap B** itu dan pukul dia sampai mati, teriak Tuan Yoga menggelegar. Dev tersenyum melihat para anak buah itu maju untuk memukulnya. Dengan senang hati Dev melayani. Anak buah Tuan Yoga yang terdiri dari 10 orang itu langsung menyerang Dev. Bakbuk-bakbuk. Kretek-kretek-kretek. Dev memukul, membanting. Menendang bahkan tak segan-segan ia mematahkan tangan anak buah Tuan Yoga tersebut. Hanya dalam beberapa menit saja, anak buah Tuan Yoga sudah terkapar tak sadarkan diri. Kau bukan manusia. Kau monster. Ucap Tuan Yoga ketakutan. Apa Anda juga ingin merasakan seperti mereka? Tawar Dev dengan senang hati. Maju beberapa langkah ke arah Tuan Yoga, membuat Tuan Yoga mundur dan menubruk sofa, akhirnya terduduk kembali. Begitupun Nyonya Shirley yang ikut terduduk karena sejak tadi dia memeluk suaminya dari samping. Dev tersenyum setelah melihat Tuan Yoga ketakutan, semua yang ada di situ merasa ngeri melihat suami Maura yang dengan mudahnya menghajar 10 orang hanya dengan tangan kosong. Aura di ruangan itu terasa sangat dingin, dan mencekam. Darah berceceran di lantai. Maura sangat puas melihat aksi sang suami yang sangat keren menurutnya. Prok prok prok. Dev bertepuk tangan dan muncullah beberapa anak buahnya. Kau seret mereka ke markas. Dengan tegas Dev memerintahkan anak buahnya untuk membawa anak buah Tuan Yoga yang terkapar tak berdaya. Baik Tuan, ucap mereka serempak. Dan ini yang Anda minta. Anak buah Dev menyerahkan beberapa surat penting ke tangan bosnya itu. Dev mengambilnya. Ini kan yang kalian cari. Ucap Dev tersenyum menggoyang-goyangkan surat-surat itu di udara. Sialan TERNYATAKAU yang mencurinya, teriak Tuan Yoga marah. Bukan suamiku. Tapi aku yang mengambil. Dan itu semua adalah milikku, ucap Maura berdiri di samping suaminya. 46.